Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan perbandingan. Ini adalah soal untuk materi kelas 7 ya, 7 SMP. Nanti ada dua soal yang akan saya bahas. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram. Jadi ada dua siswa yang menanyakan. Yang satu adalah mengenai perbandingan senilai, dan yang seorang lagi menanyakan tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, nanti akan saya bahas dua-duanya di sini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi yang lain, silahkan kalian cari di playlist channel YouTube saya. Baik, saya mulai untuk yang soal pertama ya. Soal pertama adalah tentang perbandingan senilai. Sebuah mobil memerlukan 56 liter bensin untuk menempuh jarak 280 km. Jadi saya tuliskan dulu ya. 56 liter itu digunakan untuk menempuh jarak 280 km. Yang ini banyaknya bensin, yang ini adalah jarak yang ditempuh. Nah, saya biasanya menuliskannya seperti ini ya. Kemudian jika mobil terisi 32 liter, maka jarak yang dapat ditempuh adalah, nah ini jaraknya berapa nih? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita seleksi jawabannya dari ini ya, dari angkanya ya, secara logika ya. Kalau 56 kan 280, kalau 32 ini kan jumlah liternya lebih dikit, berarti jaraknya kan lebih kecil ya. Sama itu nggak mungkin, jadi dia harus lebih kecil. Nah, kalau kita eliminasi dari jawaban, berarti yang jangan dipilih itu adalah jawaban yang C, yaitu di sini 280. Ini caranya ya, cara mengeliminasi jawaban. Nah, kemudian yang selanjutnya kita eliminasi lagi nih. Kita lihat nih, 56, 32. Ini hampir 2 kali lipat ya. Betul nggak? Hampir 2 kali lipat. Artinya apa? Berarti dia harus lebih kecil dari kalau 280 berarti setengahnya berapa? 140 ya. Berarti sekitar nanti jawabannya itu ada di angka kisaran 140 lebih ya. Nah, kita lihat deh. Kalau 240 secara logika itu tidak mungkin ya, karena dia lebih dekat ke 280. Jadi kemungkinannya itu ada dua, yaitu 160 atau 180. Nah, kita tinggal hitung nih sekarang. Caranya bagaimana? Ini adalah perbandingan senilai. Berarti nanti cara gini, kita tinggal bandingkan aja nih. Oh iya, ini kan kita misalkan aja nih X gitu ya. Berarti nanti itu mencari X ya, cara gini. X-nya di sini ya. Nah, ini X. Di atasnya X berapa? 280 ya. Nah, 280. Kita lihat atasnya nih. Ya, kita lihat atasnya X. Kita bagi dengan sebelahnya nih, 56. Kemudian kita kalikan dengan bawahnya. Jadi ke sini itu dibagi. Kemudian ke bawah itu dikali. Jadi cara gampangnya gitu. Dikali berarti 32 ya. Nah, kita sederhanakan. Nah, ini bisa dibagi deh. 56 dibagi 28. Ini 1, ini 2. Nanti 10 per 2 dikali 32. 32 dibagi 2 itu adalah 16. Berarti nanti 10 kali 16 adalah 160 km.
Nah, jadi jawabannya adalah yang D, yang E ya. Ya betul ya, karena di kisaran 140 ya. Nah, ini untuk perbandingan senilai. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua yang ditanyakan oleh siswa, yaitu berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. 15 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari. Jadi kalau ada 15 orang, ini jumlah pekerja gitu ya. Nah, yang ini adalah harinya nih. Itu diselesaikan dalam waktu 12 hari. Setelah 4 hari bekerja, pekerjaan berhenti. Berarti setelah 4 hari ya. Jadi 4 hari itu bekerja. Dengan 15 orang. Jadi 4 hari ini dikerjakan oleh 15 orang. Terhenti selama 2 hari. Jadi 2 hari itu berhenti. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka harus menambah pekerja sebanyak. Nah, cara gini. Kita cari jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi pekerjaan yang harus diselesaikan itu ada berapa nih jumlahnya. Kita anggap seperti itu ya. Nah, cara gini. Kalau jumlah pekerjaan yang 15, dibutuhkan waktu 12 hari untuk menyelesaikan. Artinya nanti pekerjaan yang harus diselesaikan itu ada 15 dikali 12. Atau sama dengan berapa? 15 kali 12. 180 ya. 180 pekerjaan. Jadi ada 180 pekerjaan. Nah, 4 hari itu dikerjakan oleh 15 orang. Berarti nanti pekerjaan yang sudah dikerjakan, sudah dikerjakan. Nah, kita tinggal kalikan aja nih, 15 orang kan dikerjakan dalam 4 hari. Berarti 15 kali 4. Berarti nanti ada 60 ya, 60. Nah, berarti 2 hari kan berhenti nih. Nah, agar selesai tepat waktu itu berarti jumlah harinya berapa nih? Kita lihat, 4 hari bekerja, 2 hari berhenti. Berarti nanti sisa hari itu tinggal dikurangin aja. 12 dikurang 4 ditambah 2. Berarti nanti 12 dikurang 6 sama dengan 6 hari. Nah, ini adalah sisa hari yang harus diselesaikan, yang harus digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, berarti dibutuhkan berapa orang nih agar tepat waktu? Jadi diselesaikan dalam 6 hari. Nah, tinggal kita bagi aja nih sisa pekerjaan. Jadi sisa pekerjaan, kita cari dulu nih sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Jumlah pekerjaannya kan tadi 180 nih. 180 dikurangi yang sudah diselesaikan itu sebanyak 60. Berarti sisanya adalah 120 pekerjaan. Nah, dibutuhkan waktu 6 hari nih untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan 120 pekerjaan. Berarti nanti jumlah pekerja yang dibutuhkan, nanti tinggal gini aja nih, 120 kita bagi dengan sisa harinya, yaitu 6, sama dengan 20 orang. Nah, hati-hati ya, ini 20 orang pekerja, jumlah yang digunakan, jumlah pekerja yang harus dipakai untuk menyelesaikan selama 6 hari. Nah, yang ditanyakan bukan jumlah pekerjanya, tapi menambah pekerja. Berarti nanti tambahan pekerjanya tinggal kita kurangin. Tambahan pekerja
nanti 20 dikurangi dengan mula-mulanya berapa nih? 15 orang. Nanti 20 dikurang dengan 15 atau sama dengan 5 orang. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau misalkan ini cara pertama ya. Kalau misalkan kita mau pakai cara yang kedua, caranya gini. Jadi ada dua caranya. Sisa harinya tadi berapa? 6 hari ya? 6 hari. Nah, dibutuhkan berapa orang nih? Misalkan X gitu ya. Nah, kalau 15 orang tadi digunakan 15 orang itu selesai dalam waktu 12 hari. Nah, sekarang kalau 6 hari dibutuhkan berapa orang? Tadi 12 hari nih ya. Ini dikerjakan oleh 15 orang. Nah, cara gini, ini kan perbandingan terbalik. Kita kalikan aja nih, 15 kali 12. 12 kali 15, nanti nilainya harus sama dengan 6 dikali X. Nah, kita bagi ini. Ini 2 ya. Sebentar. Sebentar. 12 hari 15 orang. 6 hari berapa pekerja gitu ya. Berarti nanti 6 kali X ya. 12 oh iya. Sebentar. 12 hari diselesaikan dalam waktu diselesaikan oleh 15 orang. Kalau 6 hari berapa orang ya yang harus menyelesaikan? Berarti nanti 6 kali X, 6X ya, 12 kali 15. Nah, sebentar, 6 kali tadi ini berhenti selama 2 hari ya. Ya, berhenti selama 2 hari, berarti 6 ya, 6 hari ya. Bentar, kalau kita teruskan dulu nih. Ini kan jadi 30 ya, sama dengan X. Ini jumlah pekerjanya ya. Kalau tambahnya berarti nah, ini ada yang miss di sini nih. Sebentar. Kita pakainya bukan yang ini, bukan pakai yang 6 hari ya, bukan pakai yang 6 hari. Ini bukan pakai yang sebentar. Oh, ini dikurangin dulu nih jumlah harinya nih. Jumlah harinya itu jadinya kan dikerjakan 4 hari ya. Berarti ini jadi 8 ya. Ini jadi 8. Jadi 8 kali 15. Berarti nanti sebentar. Ini berarti yang dicoret itu ini jadi 3 ya, bagi 2, ini bagi 2, ini 4 ya. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Nah, 4 kali 5, 20. Nah, berarti ini adalah jumlah pekerja nih yang harus digunakan untuk menyelesaikan sebanyak selama 6 hari. Berarti tambahannya berapa? Tinggal dikurangin. Berarti tambahannya adalah 20 dikurang dengan 15 atau sama dengan 5 orang. Nah, ini adalah cara yang lain ya, cara yang kedua. Jadi nanti kita bandingkan aja nih, 6 hari dibutuhkan berapa orang. Nah, kalau 8 hari itu maksudnya ini kan yang sudah dikerjakan kan 4 hari nih ya, sudah mengerjakan 4 hari. Berarti kan kalau dikurangin kan dari 12 hari kan 8 hari.
Dianggap 8 hari itu dikerjakan oleh 15 orang. Ya. Nah, nanti dibandingkan dengan sisa harinya kali dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan. Nah, demikian penjelasan saya tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jika masih ada yang belum paham ya, atau belum mengerti dari yang sudah saya jelaskan, silahkan kalian putar ulang lagi videonya, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.